Pada episode sebelumnya, Si Hao duduk untuk mengatur napasnya dalam diam, meningkatkan kondisi tubuhnya ke puncak. Mata surgawi Dao bela diri sekarang berada pada tahap awal pembentukannya, dan indera ilahinya menjadi lebih tajam. Altar emas ini jelas jauh lebih rumit daripada altar rawa. Bahkan setelah menghabiskan waktu lama untuk meneliti benda ini, batu penyerang ilahi masih belum dapat menemukannya. Rasanya sangat pahit. Altar ini sangat luar biasa. Sulit bagiku untuk memahaminya bahkan setelah mempelajari semua jenis buku tulang, batu penyerang ilahi merasakan sakit kepala, tidak dapat melihat menembus misteri bahkan setelah waktu yang sangat lama. Seharusnya formasi yang dibawa dari Istana Abadi. King Yi sampai pada kesimpulan ini, berbicara tentang beberapa formasi yang dia ketahui. Dia tidak meneliti altar secara intensif, tetapi dia mengetahui efektivitas dan kekuatan beberapa formasi yang menakjubkan. Ini memberi inspirasi pada batu penyerang ilahi, memberinya sedikit wawasan. Membuat sedikit kemajuan. Batu penyerang ilahi berkata pada dirinya sendiri. Ia kemudian melihat ke arah Si Hao dan berkata, kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki Istana Abadi? Jelaskan sedikit padaku. Formasinya luas dan mendalam. Tidak peduli warisan apapun itu, makna kitab sucinya tidak berubah, teknik dan formasinya yang berharga memiliki kesamaan. Batu penyerang ilahi mengungkapkan sedikit keseriusan. Meskipun ini tidak cukup untuk melihat secara langsung formasinya, ini akan memungkinkannya untuk memahami lebih banyak tentang gaya sekte kuno ini, sehingga membantu analisisnya terhadap berbagai simbol altar emas. Bagaimanapun juga, sekte ini sangat tangguh. Batu penyerang ilahi sangat terguncang. Ketika ia memecahkan salah satu sudut simbol emas dan membuka tabir misterius altar kuno, ia merasa ngeri. Di altar emas, ia melihat beberapa jejak yang dikenalnya. Ia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya di Desa Batu. Dewa Willow sebelumnya telah meletakkan pola formasi serupa. Dikabarkan bahwa asal-muasal Istana Abadi itu misterius, hidup berdampingan dengan dunia. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun mereka ada. Itu mungkin merupakan warisan yang ditinggalkan oleh manusia abadi, kata King Yi. Sekte Heaven Mending dan Istana Abadi bergerak sangat dekat, jadi dia mengetahui beberapa rahasia. Terkait dengan manusia abadi, asal-usul Dewa Willow sangat menakutkan. Batu penyerang ilahi menggigil. Desa Batu memiliki formasi hebat yang melindunginya, sesuatu yang secara pribadi diletakkan oleh Dewa Willow di alam bawah sebelum ia pergi. Batu penyerang ilahi telah menyaksikannya, sesuatu yang telah dipikirkannya selama beberapa waktu. Dan sekarang, di altar emas, ia melihat sesuatu yang serupa, rumit dan mendalam, membuatnya terkejut. Ini juga membuat Si Hao menggigil dalam hati. Hal-hal yang datang dari Istana Abadi memang menakutkan. Ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati, tidak berani membawa penghinaan apapun ke dalam dirinya. Batu penyerang ilahi tidak lagi mengatakan apapun. Setelah melihat melalui simbol-simbol emas luar, menghilangkan kabut luar, ia memeriksa formasi inti berulang kali, memastikan kesamaan antara yang satu ini dan yang didirikan oleh Dewa Willow. Benda ini cukup kuno. Sulit bagi orang-orang di dunia sekarang untuk mewujudkannya. Sampai pada kesimpulan ini. Itulah perubahan simbol-simbol keabadian manusia, tidak mungkin batu penyerang ilahi dapat sepenuhnya melihat pola inti. Tidak ada cara untuk mengatur formasi jenis ini, tetapi bisa digunakan. Saya pernah melihatnya di Desa Batu dan tahu cara mengoperasikannya. Ini seharusnya cukup. Meskipun demikian, mereka tetap sangat berhati-hati karena takut melakukan kesalahan. Itu karena kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan akibat yang tidak terbayangkan. Saya memahami dan secara kasar memahami koordinatnya. Meskipun tidak terlalu presisi, area kasarnya tidak boleh salah. Kalau begitu, ayo kita berangkat, kata Si Hao. Dia sudah lama membuat tekad untuk melanjutkan, menyesuaikan tubuhnya ke kondisi optimal. Kita harus berhati-hati. King Yi mengingatkan. Dia berdiri di sisinya. Kami tidak bisa menggunakan altar ini. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti dengan jelas, begitu kita masuk, mungkin ada bahaya kematian. Kata batu penyerang ilahi. Ada banyak materi ilahi di sini. Itu membentuk formasi transportasi tanpa khawatir kekurangan material surgawi.
Kemudian, dengan air liur yang menetes, ia mengumpulkan altar emas itu, memperlakukannya seperti rampasan perang. Jika kita punya waktu, saya akan menelitinya secara menyeluruh. Siapa tahu, itu mungkin sama dengan mendapatkan metode pembunuhan yang hebat, metode pelarian abadi, atau teknik rahasia. Katanya dengan sombong. Pembangunan altar telah selesai. Itu menembus kehampaan, membuka jalan yang kabur. Mereka berjalan masuk. Di dalam lorong, cahaya terang mengalir, semuanya menjadi tidak jelas sampai ke ujung yang lain. Tiba. Hati-hati. King Yi memperingatkan, takut Si Hao di depan akan mengalami sesuatu yang tidak terduga. Dia sudah mendukung api bulan hijau, siap memberikan bantuan kapan saja. Orang yang harus berhati-hati adalah dia, kata Si Hao. Tubuhnya tinggi dan kuat, rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggang. Dengan tombak besar di tangannya, dia langsung berlari ke depan. Benar saja, itu sesuai harapan mereka. Ada beberapa penyimpangan, tidak memasuki tanah kuno ilahi. Ini adalah hutan liar tempat kera dan harimau mengaum. Tidak ada keanggunan spiritual yang terlihat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Itu pasti dalam kisaran 1000 li. Kata batu penyerang ilahi. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Mereka menahan aura mereka dan mulai mencari di hutan pegunungan untuk mencari tempat isolasi pewaris istana abadi. Tempat yang berbahaya. Sesampainya di pegunungan ini, mereka langsung dibuat ketakutan. Ada terlalu banyak serangga di sekitar mereka, semuanya dari spesies berbeda. Banyak dari mereka sudah mengembangkan kecerdasan, melahap esensi matahari dan bulan. Mereka bersembunyi di dalam bebatuan dan tanaman, kabut beracun melingkari mereka. Semakin dekat mereka, semakin gelap langitnya. Itu adalah kumpulan serangga beracun, kabut yang dihasilkan oleh racun yang mereka ambil dan keluarkan. Si Hao mencobanya. Kabut secara tak terduga merusak kekuatan ilahi. Ada banyak kalajengking, serta serangga tak dikenal lainnya. Aneh sekali, jangan bilang ada kaisar serangga di sini, kan? Itu terlalu kejam. Bahkan para dewa akan menderita bencana setelah masuk. Kata batu penyerang ilahi. Bahkan seseorang sekuat dia takut akan racun korosif dari serangga ini. Si Hao menggunakan tombak kuno untuk membelah kekosongan, bergerak di udara untuk menghindari serangga ganas ini. Ada beberapa tempat yang benar-benar berbahaya dengan kalajengking dan makhluk beracun yang menutupi seluruh gunung dan lembah. Itu sangat menakutkan. Ada juga jurang dengan kelabang yang menggeliat di mana-mana, ada yang panjangnya 0,5 meter, ada yang panjangnya beberapa sang. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa mati rasa karena melihatnya. Bahkan ada beberapa puncak gunung dengan sarang laba-laba yang sangat besar dan berkilauan tergantung di antara mereka. Laba-laba beracun itu bervariasi, mulai dari ukuran kepalan tangan hingga ukuran betis seseorang. Warnanya cerah, bahkan ada yang berwarna emas murni. Mereka jelas merupakan makhluk yang menakutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan Si Hao merasakan gelombang ketakutan. Terlalu banyak serangga di sini, menutupi pegunungan dan dataran. Bahkan dewa pun tidak bisa masuk. Itu karena banyak dari mereka adalah serangga ilahi, semuanya mampu merenggut nyawa para ahli alam api ilahi. Ini sangat tidak masuk akal. Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Mungkinkah memang ada kaisar serangga? Cepat dan lihat ke sana. King Yi menunjuk ke suatu arah. Si Hao berbalik dan melihat ke timur. Di bawah lapisan kabut beracun yang tebal, bola cahaya berkedip-kedip seperti bulan yang mencoba keluar dari awan gelap. Itu turun. Dia membuka mata langitnya, segera melihat segala sesuatu yang menghalangi jalannya, melihat pemandangan yang sebenarnya. Dia langsung kaget sambil menghirup udara dingin. Ada sebuah gunung di sana yang tidak terlalu tinggi, namun luas, megah dan megah. Seolah-olah ada platform dao yang menjulang tinggi di sana. Ada energi tak terbatas yang bertiup. Di puncaknya terdapat pohon kuno yang mengeluarkan puluhan ribu garis cahaya warna-warni dan ribuan garis pelangi ilahi. Setiap daun berkelap-kelip seperti bintang, melingkar dengan kemegahan ilahi. Tidak diragukan lagi ini adalah pohon dewa yang sangat kuno. Batang pohon itu sangat besar dan retak, potongan kulitnya seperti sisik naga. Batangnya seluruhnya berwarna merah, berkelok-kelok ke langit seperti naga merah. Adapun dedaunan dan ranting-rantingnya bagaikan potongan batu giok, penuh dan berkilau, namun warnanya berbeda-beda,
Ada yang putih bersih seperti batu giok, ada yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, ada yang hitam seperti baja dunia bawah, ada yang dengan cahaya warna-warni ungu tua. Jika dilihat secara keseluruhan, ia mengalir dengan warna-warna cemerlang dan puluhan ribu coretan cahaya warna-warni. Itu sungguh luar biasa. Pohon dewa kuno. Si Hao terkejut saat bangun. Hatinya sangat terguncang. Dia tidak pernah menyangka akan melihat obat suci di sini. Itu sangat besar, tingginya beberapa puluh sang. Jika pohon itu dimakan seperti obat kuno, sungguh tidak terbayangkan. Si Hao membelah kekosongan dengan tombak kuno, membawa King Yi dan batu ilahi, tiba di lokasi optimal yang menghindari berbagai serangga beracun. Dia dengan hati-hati melihatnya. King Yi bisa melihatnya, dan dia juga terkejut. Perasaan yang diberikan pohon kuno ini terlalu kuat. Dari sudut pandang tertentu, pohon dewa bahkan lebih berharga daripada obat dewa berbentuk bunga dan tumbuhan. Bagaimanapun, sebuah pohon jauh lebih besar, dan efek pengobatan yang dibawanya akan jauh lebih besar. Meskipun konsentrasi esensinya tetap penting, setelah mencapai tingkat tertentu, itu masih akan sangat mengejutkan. Ada yang tidak beres. Aura para ahli di sini terlalu besar. King Yi terkejut, merasakan banyak aura dewa sejati memenuhi udara, sepenuhnya tidak tersamar. Si Hao sudah lama mengetahui hal ini. Dia juga mengamati dengan cermat. Semua ahli ini adalah serangga beracun, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada makhluk beracun di luar. Ada katak bertanduk naga, kelabang emas bersayap, dan kalajengking berwarna cerah yang dikelilingi cincin dewa. Warnanya berbeda-beda, aura yang mereka keluarkan sangat mencengangkan. Ini semua adalah dewa sejati, sekelompok besar dari mereka. Semuanya berada di lokasi berbeda, menerima dan mengirimkan energi beracun ke arah pohon kuno ini, menyerap cahaya yang dilepaskan oleh pohon dewa. 10.000 makhluk berlutut dan membungkuk menyembah. Apa yang mereka lakukan? Latar belakang seperti apa yang dimiliki pohon kuno ini? Semua ekspresi mereka berubah. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat ada beberapa mayat serangga dewa di bawah pohon yang secara tak terduga berada pada tingkat dewa surgawi. Astaga, latar belakang seperti apa yang dimiliki pohon ini? Bahkan batu penyerang ilahi pun tidak bisa menahan tangisnya. Si Hao mengerutkan kening. Mayat-mayat itu mati dengan cara yang agak aneh. Beberapa di antaranya masih menunjukkan vitalitas, hanya saja sepertinya mereka sudah memasuki kondisi tidur, sehingga tidak jauh berbeda dengan mati. Penduduk asli Immortal Ancient umumnya tidak akan meninggalkan wilayah sukunya masing-masing, jika tidak, hal-hal tak terduga akan terjadi. Mungkinkah Dewa Surgawi yang mati ini ada hubungannya dengan ini? Selain itu, lebih mudah bagi keturunan dari luar Immortal Ancients untuk menunjukkan masalah, menjadi gila begitu mereka mencapai tingkat Dewa Surgawi atau langsung mati, kata King Yi. Si Hao mengangguk. Dewa Surgawi di bawah pohon kuno kemungkinan besar termasuk dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, King Yi samar-samar mengingat sesuatu yang telah dicatat. Dia berteriak kaget, sepertinya aku tahu apa itu adalah pohon 10.000 racun. Meskipun itu adalah pohon dewa, ia mengandung semua jenis racun, sehingga diberi gelar 10.000 racun. Bagi dewa normal, ini berakibat fatal, tetapi bagi serangga beracun, itu adalah pohon yang paling berharga. Ia memiliki 10.000 buah dewa beracun yang, setelah tertelan, jika seseorang dapat bertahan dan tidak mati, seseorang dapat segera menjadi dewa surgawi. Itu seperti buah dari pohon dewa surgawi. Bagi para kultivator normal, memakan satu buah saja akan membuat mereka menjadi dewa surgawi, efek ilahinya sangat mengerikan. Sayang sekali, kita tidak bisa memakannya, si Hao merasa menyesal. Dulu, sebelumnya tidak ada yang memakannya. Pada akhirnya, mereka berhasil melewatinya dan menjadi dewa surgawi yang beracun. Semua makhluk yang menghalangi mereka sekarat, tidak ada yang mampu menahan kekuatan racun mereka, kata King Yi. Pikiran si Hao tergerak. Dia melihat ke pohon kuno itu. Di bawah dahan, di antara dedaunan, memang ada beberapa buah. Namun, mereka belum matang, masih belum matang. Mari kita ingat tempat ini. Di masa depan, kita mungkin benar-benar perlu datang ke sini untuk mengambilnya, kata si Hao. Ternyata pewaris istana abadi bersembunyi di sini, memang tempat yang tidak mudah ditemukan. Siapa yang ingin datang ke tempat berbahaya seperti ini secara normal?
Kata batu penyerang ilahi, menemukan beberapa petunjuk. Di bawah pohon 10.000 racun, ada formasi yang melindungi area itu. Di samping akarnya ada gerbang kabur yang menuju ke tanah kuno. Dikelilingi oleh pola formasi, terisolasi dari dunia luar. Ada yang aneh, formasi yang diletakkan istana abadi sangat mirip dengan Dewa Willow yang dipasang di desa batu, kemungkinan formasi berasal dari era yang sama. Batu penyerang ilahi terkejut. Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa warisan istana abadi berhubungan dengan keabadian, terkait erat dengan era besar terakhir, kata King Yi. Si Hao terdiam. Dia teringat kembali ke medan perang yang dia lihat pertama kali dia membuka peti mati 3 dunia. Ada pohon Willow di sana yang tampak persis sama dengan Dewa Willow, kuat dan tak tertandingi, dikelilingi oleh cahaya abadi saat ia melancarkan pembantaian. Kalau formasinya seperti ini, maka jauh lebih mudah. Saya bisa membawa kita masuk, kata batu penyerang ilahi. Jika kita masuk seperti ini, apakah menurutmu dia akan ketakutan? Batu penyerang ilahi tertawa aneh. Jika orang lain berkultivasi dalam isolasi, akan menerobos, sekitar 90% di sana, tetapi tiba-tiba ketakutan saat tenggelam dalam pemahaman Dao yang mendalam, pasti akan ada masalah besar. Paling buruk, dia mungkin langsung mati. Ayo pergi. Dia menawarkan hadiah untuk membunuhku, jadi aku harus memperlakukan dia seperti ini. Mari kita menakuti dia dulu sampai separuh tubuhnya lumpuh. Si Hao berkata, matanya tajam. Ada formasi yang melindungi tempat ini, aku tidak bisa membuka kekosongan. Si Hao terkejut. Dia ingin menggunakan tombak besar untuk membelah kekosongan, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu gagal. Ruang di sekitar mereka terdistorsi. Simbol berwarna perak berkedip-kedip, menutupi segala sesuatu di hadapannya dengan rapat. Formasi menakutkan 10.000 pohon racun itu menunjukkan kekuatannya, menghentikan pembukaan jalan kosong. Kalau begitu ayo kita terbang saja. Bahkan jika ada dewa sejati, mereka tetap tidak bisa menghentikan kita. Kata batu penyerang ilahi dengan nada yang agak mendominasi. Rasanya jarak ini bisa ditempuh dengan sekali terburu-buru. Begitu mereka mencapai formasi, itulah domainya. Itu yang pertama bergerak, tapi pada akhirnya, dia bergerak cepat, tapi larinya juga cepat. Pada akhirnya, masih ada rasa takut yang tersisa. Pohon 10.000 racun itu menunjukkan kekuatannya, melepaskan puluhan ribu garis cahaya keberuntungan. Bagi serangga beracun, itu adalah zat suci yang dapat menyehatkan tubuh, tetapi bagi yang lain, itu adalah bencana. Racun jenis ini berubah menjadi cahaya, mampu merusak kekuatan ilahi dan melemahkan budidaya seseorang. Meskipun batu penyerang ilahi itu kuat dan hampir tidak bisa dipecahkan, ia masih khawatir budidayanya sendiri akan terkorosi oleh cahaya beracun. Baru-baru ini, ia hampir menerobos, jadi ia tidak mau mengambil risiko. Si Hao mencobanya, menemukan bahwa satu-satunya jalan surgawinya mampu bertahan sampai sisi lain. Namun, korosinya juga tidak ringan. King Yi menentang dia melakukan ini, karena dia masih harus bertarung setelahnya. Dia harus mempertahankan keadaan yang paling optimal, bahkan dengan sedikit korosi pada kekuatan surgawi atau sedikit kelelahan pada budidaya yang tidak baik. Dia mendukung api bulan hijau miliknya, dan sebagai hasilnya, pohon 10.000 racun mulai bergoyang dan bergemuruh, seolah-olah memicu bencana besar. Banyak serangga beracun yang merasa khawatir dan akan bergegas mendekat. Seperti yang diharapkan, pohon dewa kuno, formasi, dan serangga beracun ini merupakan elemen penting untuk perlindungannya sendiri. Tidak heran dia memilih tempat ini. Si Hao berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia mencoba menyembunyikan dirinya di dalam kuali ilahi dan bergegas sambil bersembunyi di dalamnya, tetapi pada akhirnya, kuali berharga itu terkorosi parah. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ini. Ini saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat sebenarnya kekuatan itu. Si Hao menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa dari bumi hingga inci untuk menghindari penimbunan serangga beracun tingkat dewa sejati, menghasilkan tungkupil. Tungkupil memiliki petir di dalamnya, serta kekuatan kutukan. Namun, sekarang setelah dia mengembangkan teknik kaisar petir, teknik itu sudah sulit untuk melukainya. Si Hao menempatkan King Yi dan batu penyerang ilahi ke dalam kantong langit dan bumi, dan kemudian dia sendiri bersembunyi di tungkupil. Kemudian, dengan kecepatan ekstrim, dia bergerak, menembak ke dalam formasi seperti bintang jatuh.
Ketika dia muncul, mereka terkejut dengan kekakuan Tungkupil. Itu karena pohon 10.000 racun sangat menakutkan. Itu melepaskan rentetan riak yang secara tak terduga mendekati fluktuasi tingkat dewa surgawi. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan simbol-simbol, sangat menakutkan. Benda ini memiliki kekuatan magis. Mulut batu ilahi melebar, merasakan keterkejutan yang tiada tara. Si Hao terguncang. Ini adalah pohon dewa dan dapat digunakan sebagai obat. Bagi makhluk tertentu, itu sangat berharga. Ia sebenarnya juga memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Ini sungguh mengejutkan. Biasanya, meskipun obat dewa kuno mengembangkan kecerdasan, ia tidak akan memiliki kemampuan dewa yang hebat atau metode lain yang serupa. Benda ini luar biasa, tidak heran semua serangga tingkat dewa memujanya di sini, memperlakukannya seperti tuan mereka. Itu bisa memerintahkan semua ahli tipe beracun, kata King Yi. Biasanya, tidak ada yang bisa masuk ke dalam, membunuh di sepanjang jalan. Mereka mau tidak mau melihat lagi Tungkupil ini. Tutup tungku memiliki seekor burung phoenix kuno yang hidup, merah cerah dan bersinar. Di sekitar tungku itu sendiri melingkari naga sejati yang memiliki keanggunan yang luar biasa. Ini adalah harta karun kuno yang diperoleh dari sungai makam abadi di Pulau Vien. Meski tidak bisa menyerang orang lain, kekuatan pertahanannya tetap mengejutkan. Itu mungkin memiliki asal-muasal yang misterius. King Yi sampai pada kesimpulan ini. Mereka tidak membuang waktu, segera bergegas ke kedalaman formasi, menuju langit dan bumi kecil. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada formasi kuno di samping pohon 10.000 racun. Formasinya sangat mencengangkan. Jika bukan karena batu penyerang ilahi yang menyaksikan Dewa Wilowo mengaturnya sendiri, batu itu pasti tidak akan bisa membimbing mereka masuk. Jika seseorang tidak tahu cara mengoperasikannya, itu sama saja dengan melangkah ke tempat kematian. Sebuah jalan kecil berkelok-kelok yang dilapisi dengan batu dewa mengarah ke dalam, dan ada juga berbagai jenis bambu giok hijau. Tempat ini sangat misterius, esensi spiritualnya kaya hingga tingkat yang menakutkan. Sihir. Siapa yang menyangka akan melihat alam abadi ini seperti pemandangan di dunia racun dan serangga? Si Hao berkata sambil menghela nafas. Mereka memasuki dunia kecil ini dan berjalan di jalan yang kusut dan rumit, melewati formasi pembunuh, langsung menuju ke pedalaman. Segala jenis cahaya warna-warni terbang melewatinya, kabut putih melingkari, itu seperti rumah abadi. Si Hao dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki kuno abadi, pewaris istana abadi pergi mencari tempat untuk bercocok tanam, namun akibatnya memprovokasi naga banjir tingkat dewa surgawi, dan naga itu mengejarnya sampai habis. Tempat ini jelas tidak memiliki aura naga banjir, sebuah tanah suci. Dia hanya bisa menghela nafas. Dukungan istana abadi benar-benar mendalam dan mendalam, pemahaman mereka tentang kuno abadi sangat dalam, mengetahui tentang banyak tanah berharga di sana. Tepat di depan, mata air dewa bergolak, mengalir dengan energi keberuntungan. Esensi spiritual berwarna putih memenuhi udara, membuat tempat ini tampak seperti tempat yang terpisah dari dunia fana. Di sampingnya, bambu spiritual berwarna ungu ada di mana-mana dan melingkari kabut putih. Ada juga garis-garis pelangi ilahi yang terhubung ke langit, terjalin bersama, auranya luar biasa, seolah-olah ada makhluk abadi yang mengawasi tempat ini. Di dalam hutan bambu ungu ada batu aneh yang melingkari gumpalan kabut abadi. Puluhan ribu garis cahaya warna-warni berputar di sekelilingnya, menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Samar-samar seseorang bisa merasakan gelombang suara Dao. Di atas batu aneh itu duduk sesosok tubuh yang tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan gelombang suara Dao. Dia berkultivasi dalam isolasi, memahami Dao agung, tidak menyadari dunia luar. Jangan bertindak gegabah. Hutan bambu ungu ini mengandung niat membunuh yang luar biasa, dengan formasi kuno istana abadi di sini. Jika seseorang buru-buru masuk, tubuh dan Dao mereka mungkin akan terhapus, kata King Yi. Si Hao mengangguk. Dia secara alami melihat beberapa petunjuk. Batu itu berukuran setengah zang, seluruhnya berwarna coklat keabu-abuan, tampak agak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi lebih dari 10.000 garis cahaya berputar di sekitarnya, tidak satu pun dari cahaya ini yang bersentuhan dengan batu itu sendiri. Ada juga untaian energi abadi di luar yang tampak sangat eksotis. King Yi berkata dengan lembut, batu ini sangat mirip dengan batu pemahaman Dao Istana Abadi.
Dikabarkan ada 3 di antaranya. Saya tidak pernah menyangka salah satu benda suci legendaris mereka akan dibawa ke Immortal Ancient. Mereka diam-diam berbicara. Jarak mereka masih cukup jauh, jadi mereka tidak takut memperingatkan pewaris Istana Abadi. Benda ini, sepertinya aku menginginkannya. Batu penyerang ilahi mulai ngiler. Kamu bisa melupakan batu ini. Siha menolak. Benda ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Bagi orang-orang seperti mereka yang ingin melampaui pendahulunya dan melangkah di jalur yang tak tertandingi, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tukarkan, apapun yang mereka tawarkan. Immortal Ancient sekarang dibuka untuk ke-3000 kalinya, dan juga yang terakhir kalinya. Istana Abadi sangat menginginkan sisa-sisa sejarah ini, mempercayakan harapan mereka pada pewarisnya, berharap dia bangkit dan membawa keberuntungan alam yang besar ke Istana Abadi. Dengan demikian, bahkan harta tertinggi ilahi jenis ini diberikan kepadanya dan dibawa ke Immortal Ancient agar dia dapat memahami Dao. Orang bisa melihat betapa besarnya harapan yang mereka berikan padanya. Di era yang hebat ini, sejak kelopak bunga Dao Abadi pertama mekar, hingga 3000 Dao habis seluruhnya, apa yang disebut keberuntungan alami, tertinggi belum pernah terlihat. Semua orang menduga itu pasti akan muncul di dunia ini. Istana Abadi tentu saja ingin mendapatkannya, dan itulah sebabnya mereka berinvestasi begitu banyak pada pewarisnya. Masih banyak buku tulang di dalam hutan bambu ungu di dekatnya yang bertumpuk dan mengalir dengan cahaya suci. Itu semua adalah catatan wawasan para pendahulu yang memberikan bantuan besar kepada pewaris Istana Abadi. Selain itu, ada juga potongan kristal, di dalamnya terdapat gumpalan darah merah cerah yang memiliki kilau ilahi. Ini sangat menyentuh hati Si Hao dan Qing Yi. Itu sudah diserap olehnya, dan ini hanya sisa-sisanya. Di atas batu aneh itu, mata pewaris Istana Abadi tertutup, seolah dia sedang tidur, tidak bergerak 1 inci pun. Namun, suara Dao terus terdengar, dan di dalam tubuhnya, gelombang cahaya abadi berwarna merah berputar, terus-menerus mengalir ke lengan dan organ dalamnya, membersihkan tubuhnya. Seseorang dapat merasakan Dao aura abadi dari jarak yang cukup jauh. Menggunakan darah abadi untuk membersihkan tubuh, sungguh luar biasa. Bagaimana orang biasa bisa melihat darah abadi? Setetes saja sudah cukup untuk membuat sekte menjadi gila, namun dia menggunakan seluruh bidangnya. Jika orang-orang dari dunia luar mengetahuinya, itu pasti akan menyebabkan pertarungan hebat antar warisan, semuanya memperebutkannya. Itu karena ini adalah barang legendaris, sulit ditemukan setetes pun di seluruh dunia. Selain itu, ada berbagai jenis zat ilahi lainnya di hutan bambu ungu, seperti setengah buah dewa, cairan suci yang aneh, dan lain-lain, serta pil dewa yang disegel di dalam botol batu giok yang berkilau seperti matahari. Bisa dibilang ada banyak benda suci, dan mata siapapun akan menjadi merah saat melihatnya. Ada beberapa hal yang dibawa ke dalam kuno abadi dari dunia luar, yang jika orang lain mendapatkannya, akan sangat mengejutkan keberuntungan alam. Mata Si Hao bersinar penuh gairah, memutuskan untuk memperebutkan hal-hal itu. Berapa lama untuk menembus formasi? Si Hao bertanya pada batu penyerang ilahi. Meskipun ada kesamaan antara ini dan formasi desa batu, ada perubahan lain, sehingga akan sangat sulit untuk menembusnya sepenuhnya. Kita bisa menerobos di tengah jalan, tapi ke depan akan membutuhkan banyak waktu dan penelitian. Kata batu penyerang ilahi. Jelas bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan memperingatkan pewaris Istana Abadi, sehingga dia dapat melakukan persiapan. Kalau begitu, jangan hancurkan dan menakuti dia sampai dia menjadi gila. Dia dan Qing Yi berdiskusi satu sama lain jenis suara Dao mana yang paling merugikan pewaris Istana Abadi yang berkultivasi. Pada akhirnya, Qing Yi mengajarinya teknik tangisan naga dari sekte penjaga surga, sementara dia sendiri bersiap untuk menggunakan suara tangisan Phoenix. Ketika kedua suara dewa ini digunakan bersamaan, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Teknik tangisan naga tidak terlalu sulit. Selama kultivasi seseorang cukup tinggi dan mereka memahami metode rahasianya, itu akan ditampilkan dengan cukup lancar, hanya saja konsumsi kekuatan magisnya akan cukup besar. Si Hao berpikir sejenak, lalu dia menyelesaikan persiapannya. Selain itu, dia juga mengaktifkan tungku pil itu, bersiap menggunakan petir tak berujung untuk menyerang formasi besar itu. Batu penyerang ilahi juga membentuk formasi ofensif untuk membantu dari samping. Awal.
Segera setelah itu, Si Hao dan King Yi bergegas maju, segera meletus dengan suara dewa, tangisan naga dan burung phoenix mengguncang dunia, ratusan kali lebih besar dari guntur saat mereka meletus di sini. Selain itu, formasi besar hutan bambu ungu juga diserang, mengeluarkan suara iblis yang sangat menakutkan, segera membuat tempat ini kacau. Pewaris Istana Abadi yang saat ini berada pada titik kritis pemahaman, tubuh dan pikirannya jernih, melupakan materinya, merasa seperti disambar petir, seolah-olah dia dikutuk. Tubuhnya bergetar hebat, dan dengan suara peu, dia mengeluarkan seteguk besar darah yang membawa sinar perak. Selain itu, di dalam tubuhnya, darah abadi tersebar berantakan, melepaskan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan, akan menyembur ke seluruh tubuhnya, menyebabkan sebagian dagingnya terbelah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pewaris Istana Abadi diganggu oleh iblis luar, segera menderita luka serius, tubuhnya hampir sekarat dan daunnya terhapus. Darah abadi bukanlah sesuatu yang mudah untuk digabungkan. Untungnya, leluhur kuno Istana Abadi menetralkan energi pembunuhan dan hal lainnya. Namun, meskipun demikian, sebelum simbol-simbol di dalamnya dipahami sepenuhnya, simbol-simbol itu masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya oleh dewa. Separuh tubuh pewaris Istana Abadi menjadi busuk, rambutnya acak-acakan, tampak seperti roh jahat. Sungguh pemandangan yang tragis. Dia terjatuh telentang di atas batu aneh itu. Si Hao tidak merasakan sedikit pun simpati terhadap hal ini, karena orang ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali, bahkan menawarkan hadiah untuk mengklaim dia sebagai pelayan perang, bahkan dengan kejam menanamkan kutukan pada jenderal ilahi, memperlakukan mereka seperti penjahat. Kalian semua, separuh tubuh pewaris Istana Abadi menderita akibat korosi darah abadi, membuatnya kehilangan persepsi. Rongga matanya terasa seperti akan terbelah. Dia menatap kedua orang itu dengan sangat marah. Membunuh! Si Hao berteriak keras. Dia menunjuk ke arah batu penyerang ilahi, lalu menerobos formasi, berpura-pura bahwa itu cukup mudah, seolah-olah mereka dapat dengan cepat menerobosnya. Benar saja, babak pertama ditembus dengan mudah, mencabutnya seperti rumput liar busuk dan langsung membantai ke dalam hutan bambu ungu, dengan cepat hingga membuat orang lain tercengang. Pewaris Istana Abadi terkejut, gelombang ketakutan muncul dalam dirinya. Saat ini, separuh tubuhnya compang-camping, menerima luka serius saat memahami Dao. Jika keduanya mendekatinya, dia pasti akan mati. Tanpa ragu-ragu, dia menahan rasa sakitnya, dan dengan suara huala, mengumpulkan setumpuk benda suci, serta mencoba untuk membawa pergi batu ajaib yang memahaminya, namun pada akhirnya gagal melakukannya. Rumornya, batu aneh ini lebih berat dari bintang, sulit disimpan di dalam artefak berharga. King Yi berkata, matanya bersinar terang. Hong! Saat mereka mendekat, mata pewaris Istana Abadi penuh dengan keengganan, serta kemarahan yang tak ada habisnya. Cahaya di sekitar tubuhnya meluap ke langit. Dia masih memiliki separuh tubuhnya yang bisa dia gerakkan. Kemudian, setelah melihat ke belakang sekali, dia mengaktifkan kekuatan magis, menahan rasa sakit dan terbang keluar, menabrak formasi transportasi yang jauh untuk melarikan diri. Kalian semua, tunggu saja. Dalam 4 jam, aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Inilah yang dia raung dengan marah. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah meninggalkan batu pemahaman Dao, wawasan para pendahulu, dan semua benda suci ini. Saya sangat berterima kasih. Si Hao tertawa keras. Peu. Seteguk darah lagi keluar dari dalam formasi transportasi. Pewaris Istana Abadi sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Setelah mengaum marah, dia kemudian melarikan diri. Haha. Tawa nyaring terdengar dari dalam hutan bambu ungu. Tidak hanya Si Hao dan batu penyerang ilahi, tetapi bahkan King Yi pun tertawa pelan. Mereka tiba-tiba menakuti pewaris Istana Abadi begitu saja. Saat kita bertemu lagi, kita harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya, jika tidak, betapa tidak tulusnya kita. Kata batu penyerang ilahi. Hehehe, Si Hao tertawa aneh. Bisa dibayangkan seperti apa ekspresi pewaris Istana Abadi setelah mengetahui kebenarannya. Formasinya belum rusak, tapi dia melarikan diri seperti burung yang terkejut, meninggalkan batu pemahaman Dao dan harta surgawi lainnya. Ini jelas merupakan penghinaan besar yang mungkin akan membuatnya langsung muntah darah.
Dia sebenarnya ditipu seperti ini oleh orang lain, ketakutan sampai dia meninggalkan segalanya dan lari. Mata indah King Yi memancarkan cahaya cemerlang. Dia memandang kedua orang ini, mengerucutkan bibir dan tertawa pelan. Pasangan manusia dan batu ini terlalu mengerikan. Pertarungan bahkan belum dimulai, namun moral pewaris Istana Abadi sudah berada di titik terendah. Cepat dan hancurkan formasinya. Bisakah kamu melakukannya dalam 4 jam? Kami tidak ingin dia kembali dan membawa semuanya. Siha mendesak. Baiklah, biarkan aku memeriksanya. Batu penyerang ilahi menjadi tenang. Di dunia luar, para kekuatan dari semua sekte berbeda telah memperhatikan selama ini, karena ini terlalu penting. Akan ada konfrontasi besar antara Huang dan warisan Istana Abadi, jadi efek dari pertempuran ini pasti akan sangat besar. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah pertarungan paling intens antara dua orang jenius di Immortal Ancient hingga saat ini. Sebelumnya, belum ada seorang pun dengan kaliber ini yang pernah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa semua mata tertuju pada mereka, semua orang menantikannya. Hanya saja, tidak ada yang menyangka akan melihat hasil seperti ini. Sebelum konflik berdarah terjadi, pasangan manusia dan batu memperoleh setumpuk keberuntungan alami, menakuti pahlawan surgawi Istana Abadi. Ini sungguh tidak terbayangkan. Makhluk muda tertinggi di dunia saat ini secara tak terduga menderita kerugian, hampir menjadi gila, separuh tubuhnya compang-camping dan tidak bisa digerakkan. Para kekuatan dari semua sekte yang berbeda tampak seperti mereka melihat hantu, ekspresi wajah mereka sangat ekstrim. Ini, terlalu tidak terduga. Tidak tahu malu. Di dunia luar, beberapa pelayan tua berdiri di luar Istana Abadi Perunggu kuno. Mata mereka terbelalak karena marah, janggut putih mereka bergetar. Mereka benar-benar sangat marah. Bahkan ada dengusan dingin yang terdengar dari dalam Istana Tembaga kuno, membawa kemarahan. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa bagi Istana Abadi. Dia tidak terluka karena pertempuran, tapi malah berlari dengan panik. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Penjahat di aula tertinggi, bahkan leluhurnya telah dikalahkan, namun dia masih ingin menentang surga di dunia ini? Dia seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Tepat pada saat ini, seekor buaya berkepala naga muncul dari kehampaan. Itu sangat besar seperti gunung, energi darah melonjak ke langit. Ia meraung dengan suara rendah, mengguncang langit hingga mulai sedikit bergetar. Buaya leluhur berdarah naga. Itu terlalu marah. Setelah menyaksikan ahli warisnya mati, dan kemudian pewaris Istana Abadi tidak bisa membalas dendam, malah melarikan diri setelah terluka parah, ia benar-benar berharap bisa segera membantai jalannya menuju kuno abadi. Semua orang gemetar dalam hati. Buaya leluhur ini pasti bisa membunuh dewa surgawi. Namun, semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke dunia kecil itu. Mereka semua menatap batu pemahaman Dao itu, melihat apakah kelompok Si Hao dapat membawanya pergi atau tidak. Mata banyak orang menyala karena keserakahan. Itu adalah harta karun tertinggi. Istana Abadi secara tak terduga akan kehilangan satu di sini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bukankah ada rumor bahwa setelah tubuh utama dan tubuh kedua Istana Abadi bergabung, dia tidak akan tertandingi di antara generasi muda? Mengapa dia berada dalam keadaan yang menyedihkan hari ini, tidak berdiri di sana dan malah berlari? Seseorang berkata. Tidak diragukan lagi, ini merupakan tamparan yang jelas di wajah mereka. Semua orang terkejut. Siapa yang berani mengatakan ini, sebenarnya berbicara, omong kosong, di depan wajah raksasa Istana Abadi? Tidakkah mereka takut menimbulkan bencana besar pada diri mereka sendiri? Haha, memang, bahkan batu pemahaman Dao pun hilang. Tinggal menunggu pewaris itu kembali dan dibunuh sekarang. Orang lain berkata dengan sinis. Heng! Mendengus dingin terdengar dari dalam Istana Tembaga. Riak perak dengan cepat bergerak keluar, menyerang ke kejauhan. Hong! Di batas cakrawala, makhluk kuat yang seperti dewa iblis tak tertandingi muncul. Tingginya setinggi langit, sepasang sayap emas di punggungnya. Dengan goyangan sayapnya yang dahsyat, aura mengerikan meluap ke langit. Riak yang menyapu tersebar sepenuhnya, dan gelombang niat membunuh menyebar ke Istana Tembaga. Semua orang menggigil kedinginan. Siapakah ini, yang begitu tak kenal takut di depan Istana Abadi, berani mengambil tindakan seperti ini?
Jelas sekali bahwa riak-riak emas itu tidak akan bisa memasuki istana tembaga, diam-diam pecah dan berhamburan menjadi cahaya yang mengalir. Keberadaan di dalam istana tembaga sangat dalam dan beragam. Mampu menampilkan refleksi stelar, pertarungan akan terjadi ketika tubuh asli memuncul. Suara ini terdengar dari dalam istana tembaga. Pada saat ini, lupakan makhluk normal, bahkan master sekte besar pun terguncang. Kata-kata raksasa istana abadi benar-benar menakutkan. Tidak banyak orang yang layak jika dia mengambil tindakan secara pribadi, tapi begitu mereka muncul, dia pasti akan menjadi ahli yang mengubah dunia. Selain itu, kata refleksi bintang juga memiliki sejenis kekuatan iblis aneh yang membuat para master sekte besar terkejut. Itu karena hanya sedikit orang yang mampu mencapainya. Apa yang disebut refleksi stelar adalah bahwa meskipun seseorang berada di ujung lain langit berbintang, mereka dapat mengabaikan jarak dan merefleksikan diri mereka di ujung ini untuk waktu yang singkat. Mereka bahkan dapat mengambil tindakan selama periode waktu ini. Kekuatan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Siapakah ini yang mampu menampilkan stellar reflection? Dia berada di ujung lain langit berbintang, namun secara tak terduga, tampaknya berhadapan dengan raksasa istana abadi. Semua orang terguncang, hati mereka berdebar kencang. Eksistensi abadi, itu dia. Akhirnya, seseorang mengenali siapa orang itu. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenalinya juga. Inilah eksistensi abadi yang berjuang untuk bebas dari alam bawah. Dia sekarang muncul lagi. Teman-teman lama istana abadi, kalian semua harus melupakan mencoba memamerkan usia kalian. Jika kalian semua ingin menyakiti Huang saat dia muncul di dunia luar, tunggu saja hari aku kembali dari wilayah tak berpenghuni. Aku akan menghabisi kalian semua satu persatu. Eksistensi abadi berbicara, mendominasi hingga ekstrim. Semua orang terguncang. Banyak orang tahu bahwa dia dipaksa masuk ke wilayah tak berpenghuni yang tak berpenghuni oleh beberapa sekte, yang sekarang telah hilang dalam waktu yang cukup lama. Namun, hari ini, dia secara tak terduga menampilkan stellar reflection di sini. Kalian semua ingin menindas pemuda yang aku sayangi? Kalian semua juga memiliki murid. Jika kalian tidak ingin mereka dimusnahkan, sebaiknya kalian semua memainkan peran kalian. Eksistensi abadi ditambahkan. Di belakangnya ada sosok tua yang tidak jelas. Dia juga menjulang tinggi di sana, jelas dari daerah yang tidak berpenghuni juga. Semua sekte gemetar. Mungkin memang ada jarak langit berbintang antara keberadaan abadi dan tempat ini. Sekarang dia menampilkan bayangannya di sini dengan cara yang begitu mendominasi, itu membuktikan bahwa budidayanya maju sekali lagi. Huang, sebenarnya memiliki dukungan seperti ini, seorang penguasa abadi yang benar-benar buruk untuk diprovokasi atau menimbulkan masalah. Benar-benar tidak terduga. Seseorang berkata dengan lembut. Ini agak buruk. Jika kita berbicara tentang alam bawah, masih ada pohon willow. Seseorang berkata dengan lembut. Segera setelah itu, semua orang menutup mulut, tidak lagi membicarakan hal ini. Saat kamu kembali, aku sendiri yang akan membunuhmu. Sebuah suara terdengar dari istana abadi, berasal dari keberadaan kuno, bergema di udara seperti lonceng emas. Siapapun yang berani menyakiti pemuda yang saya sukai, saya akan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap sekte itu. Kata keberadaan abadi. Kemudian, refleksi bintang menghilang. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk waktu yang lama, dan beberapa orang merasa kepala mereka menjadi berat, merasakan gelombang kedinginan yang luar biasa. Abadi kuno, dalam dunia kecil. Seluruh tubuh pewaris tempat abadi berlumuran darah, separuh tubuhnya compang-camping. Luka-lukanya sangat parah. Dia menahan amarahnya dan menenangkan dirinya, diam-diam mengatur pernapasannya untuk menetralisir luka-lukanya. Suara yang menakjubkan terdengar. Di dalam tubuhnya, setitik demi setitik tetesan darah merah beraneka warna mengalir keluar, dan kemudian disimpan dengan hati-hati di dalam wadah batu giok. Ini adalah darah abadi, sesuatu yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Itu sudah cukup untuk membuat semua sekte berebut dengan gila-gilaan karenanya. Dia terganggu selama pemahamannya, tidak dapat menyatu dengannya untuk saat ini. Dia sekali lagi mengeluarkannya dari tubuhnya dan dengan hati-hati menyegelnya di dalam wadah batu giok. Baru setelah itu dia mulai mengobati lukanya. Dia menghasilkan kristal tingkat dewa, membuka segelnya, dan kemudian pil dewa yang mekar dengan cahaya cemerlang muncul.
Itu sangat menyilaukan, cahaya keemasan dilepaskan dalam puluhan ribu garis. Dia menelannya dalam satu tegukan. Tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian dagingnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat, memulihkan luka-lukanya. Di dalam hutan bambu ungu, formasi bergemuruh, pola dao cemerlang. 2 jam kemudian, batu penyerang ilahi akhirnya membuka jalan kecil, menghancurkan sudut formasi kuno. Dengan demikian mereka bisa masuk. Haha! Batu pemahaman Dao. Ia berteriak dengan aneh, bergegas untuk menggigitnya. Namun, Si Hao mengambilnya sekaligus. Benda ini pasti tidak bisa dihancurkan. Batu penyerang ilahi masih tidak mau menyerah, dan menggigitnya. Akibatnya, percikan api beterbangan kemana-mana. Benda sialan ini cukup sulit, tapi sepertinya tidak ada substansi ilahi yang saya butuhkan. Jika dimakan, mungkin tidak bisa digunakan untuk memahami Dao juga. Batu penyerang ilahi bergumam, akhirnya mundur dan menyerah. Itu benar-benar batu itu. Saya tidak pernah menyangka dia akan meninggalkan istana abadi. Qing Yi berteriak kaget, matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan yang mengejutkan. Sangat berat. Si Hao terkejut. Batuan ini luar biasa beratnya. Tidak heran mereka mengatakan bahwa ia lebih berat daripada bintang. Jika bukan karena formasi mengejutkan di sini, itu pasti akan menghantam tanah. Si Hao menghasilkan artefak magis spasial untuk mencoba menyimpannya. Akibatnya, ia bergerak perlahan, akhirnya masuk ke dalam, namun labu spasialnya hancur berkeping-keping. Bahkan artefak tingkat dewa pun tidak dapat menyimpannya. Pada akhirnya, Si Hao memproduksi tungkupil, mengumpulkannya secara perlahan. Dengan bunyi putong terjatuh ke air sungai petir, kali ini berhasil. Dia semakin merasa bahwa tungkupil ini luar biasa, bahkan secara tak terduga mampu melakukan ini. Beri saya waktu untuk mengambil langkah itu. Lalu, saya akan menghadiahkan batu pemahaman Dao kepada Anda untuk diteliti dan membuat terobosan. Si Hao berkata pada Qing Yi. Keduanya mulai mencari di sekitar tempat ini. Ada beberapa buku tulang lainnya di sini, semuanya merupakan wawasan dari para pendahulu. Pewaris istana abadi tidak punya waktu untuk menyimpannya. Ada juga harta surgawi lainnya yang berserakan, semuanya kini dibawa pergi. Haruskah kita menunggu dia kembali? Batu penyerang ilahi bertanya. Tidak perlu. Mari kita biarkan dia menjadi gila untuk beberapa waktu. Mari kita tunggu dia di luar, kata Si Hao. Baiklah. Biarkan dia bercermin sebentar, haha. Batu penyerang ilahi tertawa keras. Mereka pergi begitu saja, kembali ke alam roh hijau. Bos, apakah kaserol peng emasku sudah matang? Si Hao berteriak di luar rumah harta karun oktadik. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Raja Iblis ini kembali. Mungkinkah dia berhasil membunuh pewaris istana abadi? Ini belum selesai. Bos merasa sedikit terdiam dan sangat gugup. Makhluk peringkat surgawi jenis ini perlu dimasak perlahan untuk sementara waktu. Baiklah, lanjutkan. Saat pertarunganku selesai, kuharap aku bisa memakan peng bersayap emas yang hebat. Kata Si Hao. Kemudian, dia melihat ke arah yang lain dan berkata, orang istana abadi itu mungkin akan segera muncul. Apakah ada orang di sini yang tahu tentang dia? Beri dia pesan untukku, suruh dia datang ke sini dan menerima kematian. Pewaris istana abadi muncul lagi di hutan bambu ungu. Ketika dia melihat semuanya berantakan dan batu pemahaman Dao hilang, wajahnya menunduk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit, rambutnya beterbangan dengan liar. Api cahaya surgawi yang luap-luap melonjak. Segera setelah itu, dia tiba di kota Radian, berdiri di luar kota sendirian, sambil berteriak, Wang, apakah kamu berani melawanku? Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Raungan gemetar dunia ini mengguncang seluruh Radiant Realm. Wang, keluar dari sini. Jika kamu tidak ingin mati, maka aku bisa menganggapmu sebagai pelayan. Istana abadi meraung. Hebat, ada kabar bahwa dia ada di alam roh hijau. Baru setelah beberapa saat berlalu barulah seseorang datang untuk melaporkan secara diam-diam. Hong. Pewaris istana abadi bergegas melintasi langit, menghilang dari tempat ini. Wang, serahkan hidupmu. Segera setelah itu, dia muncul di alam roh hijau. Si Hao menyambutnya jauh di langit. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama sekali.
Apakah wujud aslimu humanoid? Jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi kaserol seperti peng bersayap emas yang hebat.